Haleluya, saudaraku yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan. Dan kali ini kita akan coba berbicara mengenai rencana Tuhan yang berubah. Jadi kita sering sekali mendengar bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tentu Tuhan tidak pernah berubah karena karakter Tuhan, sifat Tuhan, Allah yang kasih, Allah yang penyayang tidak pernah berubah. Tapi tentang rencana Tuhan, dia bisa berubah. Kita coba lihat di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudaraku, ada satu ilustrasi tentang lukisan The Last Supper dari Leonardo da Vinci. Nah, lukisan ini dibuat bukan dalam setahun 2 tahun, tapi lukisan ini dibuat selama 7 tahun lamanya. Dan menariknya lukisan ini dibuat oleh Leonardo da Vinci karena kesulitan dia untuk mendapatkan tokoh-tokoh di dalam lukisan yang ada di layar yang Bapak Ibu Saudaraku lihat ya. Jadi dia memilih tokoh-tokoh yang tepat, memilih tokoh-tokoh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. 6 tahun lamanya dia mendesain hal itu, dan sampai akhirnya pada tokoh yang terakhir yang dia cari untuk peran di dalam tokoh itu, yang terakhir adalah tentang Yudas Iskariot. Bagaimana tokoh ini punya karakter yang jahat, tetapi tidak muncul karakter itu dalam wajahnya. Nah, kemudian dia coba cari sampai dia menemukan seorang tahanan yang akhirnya dijadikan mengenai contoh dari lukisan itu. Nah, menariknya saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa lukisan ini, jadi The Last Supper ini, lukisan yang sering kita lihat itu prosesnya cukup panjang. Leonardo da Vinci tidak gegabah memilih sekedar melukis, tapi memilih watak-watak karakter yang mencoba Leonardo da Vinci tepat untuk menjadi peran Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan juga memilih seorang yang bernama Saul, dan dia katakan kerajaanmu tetap. Di awal Tuhan katakan kerajaanmu tetap, tapi pada perjalanan ketika Saul berubah wataknya, maka Tuhan berubah rencananya juga. Dan dikatakan di dalam ayat 14 ini dari 1 Samuel 13, kerajaanmu tidak tetap. Aku sudah memilih orang untuk menggantikan engkau. Rencana Tuhan berubah bukan karena Tuhan pelin-pelan. Rencana Tuhan berubah karena watak dari seseorang itu yang berubah. Nah, saudaraku, pelajaran yang begitu indah pada saat ini, bahwa Tuhan bisa mengubah rencananya dalam kehidupan kita karena kita yang merusak rencana dari Tuhan. Kita perhatikan baik-baik. Kitalah yang merusak rancangan Tuhan. Kita sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang begitu indah, masa depan yang begitu cerah. Firman Tuhan katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan Tuhan itu rancangan penuh dengan damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu masa depan yang gilang gemilang, cerah bagi kita. Tapi siapa yang merusak rancangan Tuhan sehingga kita mengalami keadaan-keadaan yang buruk? Kitalah yang berubah watak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetap kita pertahankan watak Kristus dalam hidup kita. Memang tidak mudah, tapi untuk mendapatkan rancangan Tuhan yang indah, perlu perjuangan dari watak kita. Jangan merusak rancangan Tuhan dengan cara memiliki watak yang tidak baik, sehingga rusaklah semuanya itu. Tuhan memberkati. Selamat berjuang. Amin.